Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa aslaha dhata bainina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah min waladi Adnana wa ala alihi wa ashabihi alladhina nasharul islam ilma wa yaqina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, mari dalam kesempatan pagi ini kita saling mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi segala larangan-larangannya sekuat tenaga kita. Sebab hanya dengan dasar takwa inilah yang mengantarkan kehidupan kita yang bahagia. Baik hari ini kehidupan di alam dunia, ataukah kelak dalam kehidupan di alam barzakh, ataukah dalam kehidupan yang abadi, yakni di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejenak kemudian kita mengingat kembali sebuah peristiwa haji yang satu-satunya dilakukan oleh Nabi. Haji itu dikenal dengan haji wada atau haji perpisahan antara Rasulullah dengan umatnya. Pada tahun 632 Masehi atau yang ke-10 dari tahun Hijriah, Rasulullah kemudian bisa menjalankan ibadah haji. Ketika Nabi kemudian di Padang Arafah di hari Jumat sore, kemudian Nabi saat itu berkhutbah, dan khutbahnya dikenal dengan khutbatul wada' atau khutbah perpisahan atau khutbah yang terakhir kalinya. Pada saat itu kemudian Nabi mengawali khutbahnya, ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli alqakum ba'da amikum hadha bihadzal mawqif. Pada pembukaan khutbah itu Nabi kemudian bersabda, wahai manusia, dengarkan perkataanku, dengarkan sabdaku, kata Nabi. Mengapa? Sebab aku tidak yakin tahun depan aku akan berdiri kembali bersama kalian di tempat ini. Bagi sahabat yang mengerti, kalimat tersebut adalah semakin menjadi penanda kuat akan menjadi perpisahan para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Sebab Nabi di khutbah tersebut sudah menunjukkan bahwa di tahun yang akan datang beliau sudah tidak bisa berjumpa lagi dengan para sahabat di Padang Arafah itu. Di antara khutbah yang disampaikan oleh Nabi dalam khutbatul wada' ini adalah yang Nabi sabdakan, innal muslim akhul lil muslim wa innal muslimina ikhwah. Satu orang Islam dengan orang Islam lainnya mereka adalah bersaudara. Wa innal muslimina ikhwah, dan seluruhnya umat Islam itu mereka bersaudara.
Ikatan persaudaraan dalam Islam tidak diikat hanya dengan sekedar darah, bukan. Tidak hanya dengan persamaan warna kulit, bukan. Tidak hanya dengan bahasanya, tidak hanya dengan bangsanya, tetapi di dalam Islam ini yang menjadi pengikat adalah sama-sama makhluknya Allah yang beribadah kepada Allah, sama-sama umatnya Rasulullah, yang kemudian di dalam khutbah terakhirnya ini Nabi menekankan persaudaraan di antara sesama muslim. Kalau Nabi kemudian telah mengikat kita sesama muslim dengan persaudaraan, mengapa kemudian kita ingin mencerai-beraikan persaudaraan ini? Nabi siapakah yang akan kita tiru ketika kemudian kita menganggap sesama muslim bukan lagi saudaranya, padahal Nabi kita menjadikan kita semua adalah bersaudara. Berikutnya yang dipesankan oleh Nabi adalah berkaitan dengan istri kita, dengan para wanita. Nabi bersabda, "Inna lakum ala nisaikum haqqa kama anna alaihinna lakum haqqa." Kalian para laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap istri kalian. Kalau kalian disanjung bahagia, maka istri kalian akan bahagia ketika engkau memujinya. Kalau engkau merasa tersakiti ketika engkau ditampar oleh orang lain, maka istrimu juga akan menangis dan tersakiti ketika engkau memukulnya. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, beliau katakan, "Ma darabani Rasulullah qat." Sama sekali Nabi tidak pernah memukul para istrinya. Kalau hari ini ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memperbolehkan melakukan kekerasan kepada anak dan istri kita, maka jauh sebelum itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita agar tidak melakukan kekerasan kepada istri, kepada anak dan keluarga dalam kehidupan kita. Tidak hanya dianjurkan dan disyariatkan kepada umat Rasulullah saja, bahkan di zaman Nabi Adam telah Allah syariatkan, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan telah kami jadikan, kata Allah, syariah menyembelih binatang ternak tidak hanya kepada kita, tetapi semua umatnya telah disyariatkan oleh Allah melalui para nabinya, yakni dengan menyembelih binatang ternak. "Idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Dan ingatlah ketika dua putra Nabi Adam mereka berkurban, dan Allah hanya menerima salah satu dari mereka berdua, sementara yang lainnya oleh Allah tidak diterima. Yang diterima itu adalah kurban milik Habil. Habil mengambil dari binatang yang terbaiknya, lalu kemudian dia kurbankan untuk Allah. Lalu selang beberapa ribu tahun berikutnya, ketika Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih salah satu putranya, yang di dalam sebagian keyakinan umat Islam putra itu bernama Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim bermimpi untuk diperintah menyembelih putranya. Pagi harinya Nabi Ibrahim kemudian masih berpikir, apakah benar perintah ini adalah perintah dari Allah ataukah godaan dari syaitan? Sebab Nabi Ibrahim sudah lama merindukan seorang anak, sampai beliau berusia 120 tahun baru kemudian dikaruniakan seorang putra. Sedang dalam keadaan putra yang begitu membahagiakan, lalu tiba-tiba diperintah untuk disembelih. Nabi Ibrahim berfikir itu disebut dengan rawa atau pada malam tarwiyah, sehingga malam ke-8 dari bulan Dzulhijjah dikenal dengan malam tarwiyah. Pada malam yang ke-9 Nabi Ibrahim bermimpi kembali. Setelah mimpi yang kedua itu, Nabi Ibrahim benar-benar tahu kalau itu adalah perintah dari Allah. Tahu dalam bahasa Arabnya adalah Arafah, sehingga tanggal ke-9 dari Dzulhijjah adalah yang disebut dengan hari Arafah.
Oleh karenanya, kita yang melakukan puasa Arafah kemarin pada tanggal 9 Dzulhijjah sudah dibenarkan. Sebab menurut sebagian ulama kita, berkait dengan puasa Arafah itu adalah berkaitan dengan hari ke-9, bukan pada hari di saat pelaksanaan wukuf di Arafah. Karena justru ketika Rasulullah melakukan wukuf, justru Nabi saat itu tidak berpuasa, dan sebelum-sebelumnya Rasulullah telah terbiasa melakukan puasa pada hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Ketika kemudian malam ke-10 mimpi yang ketiga, semakin yakinlah bahwa mimpi itu perintah dari Allah. Dan ketika kemudian Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya itu, Allah turunkan, wa fadainahu bidzibhin azim, kata Allah, kami tebus anaknya Nabi Ibrahim yang akan disembelih itu, kami tebus dengan domba yang besar. Pertanyaannya, dari mana domba tersebut? Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, domba tersebut adalah domba yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dari mana? Dari surga. Lalu awalnya dari mana? Domba itu adalah domba yang dahulu dikurbankan oleh Habil putranya Nabi Adam alaihi salam. Ayat ini, keterkaitan antara surat Al-Maidah ayat 27 dengan surat As-Saffat ayat yang ke-104, bahwa apa yang telah kita kurbankan untuk Allah, oleh Allah akan dikembalikan kepada anak cucunya kelak. Tidak ada yang hilang ketika kemudian kita titipkan kepada Allah, karena semua oleh Allah akan dikembalikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ma amila adamiyun amalan afdala fi yaumin nahar min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang lebih utama di saat Idul Kurban dibanding dengan menyembelih ibadah, daripada dibanding menyembelih hewan kurban. Kenapa? Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi ash'ariha wa adlafiha wa syu'uriha. Karena kelak binatang yang telah dikurbankan itu di hari kiamat oleh Allah akan dikembalikan kepada kita, lengkap utuh dengan tanduknya, lengkap utuh dengan kaki-kakinya, lengkap tanpa hilang sedikit pun dari bulu-bulunya. Sekali lagi, hadis ini kemudian semakin mempertegas sebagaimana yang terjadi di dalam ayat tadi, bahwa apa yang kita persembahkan kepada Allah tidaklah kemudian sia-sia dan tidak akan menjadi hilang. Justru oleh Allah dikembalikan kelak kepada kita di hari akhir, untuk kemudian kita jadikan kendaraan menuju ke dalam surganya. Bahkan ibadah kurban itu tidak perlu menunggu di hari kiamat kelak. Ibadah sedekah yang Anda berikan kepada fakir miskin tidaklah sampai menunggu di hari kiamat. Justru saat kita berada di alam kubur, justru saat kita di alam barzakh itulah Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatil Auliya. Nabi bersabda, "Idza matal mu'min kanatis salatu 'inda ra'sih." Kalau ada orang yang beriman meninggal dunia, maka ketika kemudian dia diletakkan di alam kuburnya, ketika dia dibaringkan di liang lahatnya, kanatis salatu 'inda ra'sih, yang pertama kali dikembalikan oleh Allah kepadanya adalah pahala salat yang oleh Allah diletakkan di dekat kepalanya. Hari ini saat kita melakukan banyak kewajiban salat, banyak mengamalkan salat sunnah, semua tidak hilang. Justru ibadah salat itu menjadi teman terdekat kita di alam kubur, di alam kesendirian, di alam yang gelap, di alam yang semua dalam duniawi tidak ada di dalamnya. Justru yang menemani kita dan paling dekat dengan kita adalah pahala ibadah salat kita. Jenis harta ada 3 macam. Harta yang pertama adalah harta yang kita makan. Harta yang kita makan itu akan keluar dan mohon maaf akan menjadi sebuah kotoran. Harta yang kedua adalah harta yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita.
Anda boleh jadi memiliki rumah idaman, tapi ketika Anda meninggal, harta itu milik anak Anda. Boleh jadi Anda memiliki kendaraan yang paling antik yang Anda miliki, tetapi begitu anak Anda tidak senang, harta itu akan dijual. Artinya apa? Harta yang kedua, harta yang pertama dan harta yang kedua memang milik kita, tetapi saat kita hidup saja. Baru kemudian adalah yang ketiga, harta yang betul-betul milik kita. Apa yang harta betul-betul milik kita? Adalah harta yang pernah kita sedekahkan. Mengapa? Karena harta yang kita sedekahkan itulah yang oleh Allah akan dikembalikan kepada kita, baik ketika nanti di alam kubur ataukah di alam keabadian. Sekali lagi, ada di antara sebagian harta kita 2,5% sebagai zakat. Ada sebagian harta kita yang kemudian disedekahkan. Ada sebagian dari harta kita yang kemudian kita kurbankan di jalan Allah. Yang kesemuanya itu sekali lagi justru akan kembali dan menjadi investasi kita di alam perjalanan berikutnya sampai menuju ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal dan berkah, dan memberikan kita kesehatan yang prima, agar dengan kedua nikmat itu, nikmat sehat dan nikmat harta itu, bisa kita gunakan untuk kemanfaatan orang lain. Dan dari kemanfaatan kebaikan kepada orang lain itu, hakikatnya kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu justru kembali kepada diri kita semua. Dan semoga anak keturunan kita oleh Allah dijadikan ahli ilmu, ahli ibadah, dan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa gunakannya beribadah di jalannya. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى أيضا في قرآنه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياهم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. آمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طفلا إلا أصلحته ولا رزقا إلا وسعته ولا مالا إلا باركت فيه ولا ولدا إلا أصلحته ولا تلميذا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا ربنا وإلهنا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم لا يا ميسر يسر يا مدبر دبر. يسر لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت به خبير وبصير. بجاه النبي البشير على ما جرت بالمقادير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على